Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat panjang umur. Salam sejahtera untuk ya semua yang saya hormati, Bapak Pringgo dan Ibu Ija selaku dosen pengampu mata kuliah kapal penangkapan ikan dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kapal penangkapan ikan. Apa sih kapal penangkapan ikan itu? Kapal penangkapan itu adalah jenis kapal yang dirancang khusus untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan atau hasil lainnya. Kapal penangkapan biasanya dilengkapi dengan peralatan dan fasilitas khusus untuk mendukung aktivitas penangkapan seperti tali jaring, alat tangkap ikan, ruang penyimpanan hasil tangkap. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004, kapal perikanan sebagai kapal, perahu, alat apung lainnya untuk dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, membudidayakan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian atau eksplorasi perikanan. Selanjutnya, kapal longline. Nah, kapal longline ini termasuk jenis kapal static gear, yaitu kapal penangkapan ikan yang mengoperasikan alat tangkap yang bersifat statik seperti gill net, tramal net, dan pancing. Selanjutnya, alat tangkap longline. Nah, alat tangkap longline ini adalah alat tangkap ikan yang terdiri dari rangkaian tali temali yang dibentangkan di perairan laut lepas. Pada setiap jarak tertentu dipasang tali cabang atau branching line atau dilengkapi dengan umpan. Desain alat tangkap ini dibuat dengan desain tiga dimensi. Nah, adapun desain alat tangkap yang dipergunakan kapal lain ini, yaitu bagian-bagian alat tangkap longline seperti alat tangkap satu unit longline terdiri dari kapal yang dirancang khusus alat tangkap penangkapan ikan atau CREW, kapal-kapal tuna longline modern. Bagian belakang dari kapal ini pengaturan alat tangkap tuna longline sendiri seperti umumnya terdiri dari pelampung atau float. Nah, ada tali pelampung, eh, ada tali utama, main line. Baik, untuk selanjutnya ada desain kapal. Nah, desain kapal general aragomennya itu ini dilakukan menggunakan software. Desain dengan memperhatikan penataan geladak supaya mampu mengkonfirmasi ruang ABK, ruang palka, ruang alat tangkap, ruang kemudi, ruang makan, toilet, ruang peralatan, dan ruang mesin, dan terakhir ada ruang BBM, serta memiliki estetika yang tinggi, serta sesuai dengan konsep yang diusung. Peletakan peralatan dan perabotan juga harus diperhatikan karena berpengaruh dengan perhitungan titik berat kapal. Untuk slide selanjutnya, ada desain kapal. Nah, desain kapal ada lens plan. Kapal yang saya buat berbentuk transom. Pada bagian haluan, kapal memiliki bentuk archin bottom. Dan pada bagian tengah, kapal sampai buritan, kapal memiliki bentuk archin bottom. Selanjutnya masuk ke radio dimensi utama. Nah, untuk rasio dimensi utama, metode pengoperasian longline ini dengan pengoperasian static gear. Nah, di sini ada tabel rasio dimensi. Nah, untuk rasio dimensi L per B itu ada 18,3 untuk nilai kapal longline di perairan laut. Dan untuk hasil yang B ada 3,8. Untuk nilai acuan menurut Iskandar dan Kujiati pada tahun 1995
eh, dengan nilai rata-rata 2,83 dan 11,12. Untuk jumlah nilai long line di perairan Laut Selatan ini ada 4,94. Jadi nilai LB-nya itu mendekati eh, hasil minimum yang mendekati 2,83, yang artinya kapal semakin kecil maka akan berpengaruh buruk terhadap kecepatan kapal karena nilai tahanan geraknya akan semakin besar. Untuk rasio dimensi L per D-nya itu kan mendapat 18,8 dan 1,69, dan untuk nilai acuannya itu ada di nilai rata-rata 4,58 dan 17,78. Nah, jumlah nilai ulang-ulang di perairan Laut Selatan ini mendapatkan 11,12. Nah, yang artinya mendekati nilai yang maksimum. Jadi semakin membesar akan berdampak pada melemahnya kekuatan memanjang kapal. Nah, untuk rasio dimensi yang B per D-nya itu ada 3,8 dan ada 1,9. Untuk nilai acuannya dengan nilai rata-rata 0,9 dan 4,68. Nah, untuk jumlah nilai kapal lain di perairan Laut Selatan ini ada 2,24, yang artinya mendekati nilai maksimum. Jadi semakin membesar akan memberikan stabilitas kapal yang baik. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke tabel hidrostatik. Nah, untuk yang pertama itu ada tone displacement, yang artinya menunjukkan besarnya berat kapal. Kapal di bawah garis air atau menggambar berat air yang dipindahkan oleh badan kapal yang terbenam. Semakin besar nilai tone displacement, sebuah kapal yang terbenam di bawah permukaan air juga semakin tinggi. Nah, untuk nilai tone displacement ini pada kapal ini ada 30,15 ton. Nah, untuk selanjutnya kita ke volume displacement. Nah, artinya menunjukkan di bawah permukaan air juga badan kapal yang berada di garis air. Nah, untuk hasilnya kita mendapatkan dari kapal ini ada 29,416 untuk satunya meter persegi. Dan untuk yang selanjutnya kita masuk ke ton per sentimeter. Nah, untuk ton per sentimeter ini mendapat 0,579. Dan untuk selanjutnya kita masuk ke coefficient of block. Nah, untuk coefficient of block ini kita mendapatkan ke 0,895. Nah, yang artinya merupakan nilai bergerak dari 0 sampai 1. Semakin mendekati nilai 1, kapal dikatakan semakin gemuk. Dan sebaliknya dikatakan ramping jika mendekati nilai 0. Untuk selanjutnya masuk ke coefficient of mistake atau CM. Nah, ini mendapatkan sebesar 0,641, ya, yang artinya merupakan perbandingan luas antara penambangan gading besar yang terendam air dengan luas suatu penambangan yang lebarnya B dan titik D. Dan untuk selanjutnya ada coefficient water plan atau CW, ini mendapatkan sebesar 0,937. Nah, yang artinya menunjukkan besarnya luas area penambangan membujur tengah kapal dibandingkan panjang yang mengelilingi luas area tersebut. Dan untuk yang terakhir ada coefficient of charismatic atau yang disebut dengan CP, ini mendapatkan 0,895. Nah, yang artinya perbandingan antara volume
dan badan kapal di bawah permukaan air dengan volume sebuah prismatik dengan luas penampangan midship, area, dan panjang kapal. Nah, untuk slide selanjutnya, kita masuk ke water plan area atau disebut dengan WPA. Nah, WPA sendiri itu artinya luas bidang garis air yang telah kita rencanakan dalam line plans dari tiap-tiap waterline. Nah, luas area kapal pada WL atau line tertentu secara horizontal dan longitudinal. Nah, water plane area yang didapat sebesar 56,481 persegi. Selanjutnya masuk ke kapasitas internal. Nah, kapasitas internal untuk kapal yang utama yaitu ada palka ikan, ruang mesin, tangki bahan bakar atau yang disebut dengan FOT, ada tangki air tawar yang disebut dengan FWT, ada ruang ABK dan akomodasi. Termasuk ruang pembekalan, dapur, alasan kesehatan dan lain sebagainya. Kapasitas internal pada perahu alat tangkap lain atau rawai tuna mengacu pada kemampuan perahu tersebut untuk membawa penyimpanan dan menangani alat tangkap long lain, seperti hasil tangkapan menggunakan kapasitas mata pancing. Nah, kapasitas internal dapat merujuk pada jumlah mata pancing atau hook yang didapat pada long line. Nah, masuk ke panjang long line. Nah, kapasitas juga bisa merujuk pada total long line yang dapat ditangani oleh alat tersebut. Nah, selanjutnya kita kapasitas internal juga dapat mengacu pada jumlah umpan dan es yang disimpan oleh alat tangkap. Selanjutnya ke kapasitas berat maksimum. Nah, kapasitas ini juga bisa merujuk pada berat maksimum alat tangkap yang ditangani, total ikan dan yang didapat sekaligus. Nah, untuk selanjutnya ada kapasitas internal juga dapat berhubungan dengan kemampuan alat tangkap untuk beroperasi secara efisien berkelanjutan. Ini mungkin melibatkan aspek desain yang memungkinkan alat tangkap untuk digunakan secara berulang tanpa merusak lingkungan. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke tahanan kapal. Nah, tahanan atau resisten kapal pada suatu kecepatan adalah gaya fluida yang bekerja pada kapal sedemikian rupa sehingga melawan gerakan kapal tersebut. Nah, kapal tersebut, tahanan tersebut sama dengan gaya fluida yang bekerja sejajar dengan sumbu gerakan kapal. Eh, Tahanan kapal ini sama dengan suatu gaya dan karena dihasilkan oleh air, sehingga bisa juga disebut gaya hidrodinamika. Nah, gaya hidrodinamika ini semata-mata eh, disebabkan oleh gaya relatif kapal terhadap air. Besarnya gaya hambatan sangat dipengaruhi oleh kecepatan gerak kapal, eh, berat, berat air yang dipindahkan oleh berat kapal yang dicelup dalam air atau displacement. Nah, bentuk badan kapal dalam kurung huruf rom. Nah, kecepatan kapal sangat dipengaruhi oleh sistem penggerak kapal. Nah, propulsion system, sedangkan displacement dan huruf rom ditentukan oleh ukuran utama kapal atau main dimension, perbandingan antara ukuran utama, rasio, dan koefisien bentuk kapal, hull from coefficient. Untuk tahanan pada kapal ini mendapat kecepatan ada di 11 knot. Nah, 11 knot itu memiliki ketahanan atau hambatan kapal mendapat tahanan sebesar 22 knot.
Nah, untuk selanjutnya ada referensi. Nah, ini referensinya dari jurnal. Nah, terima kasih. Nah, cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.